Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mempelajari ilmu berpikir, ada yang disebut dengan berpikir besar, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebetulnya kalau kita mempelajari ilmu berpikir, kita harus memiliki pedoman. Jadi lebih enak, sahabat-sahabat sekalian, lebih mudah belajar berpikir itu memiliki pedomannya daripada kita berpikir mencari-cari pemikir-pemikir dan yang sumbernya itu adalah tidak jelas, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita mempelajari ilmu berpikir bersumber kepada pemikiran orang, sahabat-sahabat sekalian, menurut saya pemikiran itu tidak memiliki landasan yang kuat, karena orang itu bukan sumber kebenaran. Nah, dalam hal ini, sahabat-sahabat sekalian, saya mempelajari ilmu berpikir itu kepada sumber, dan sumber itu sudah disepakati sebagai sumber yang memiliki derajat kebenaran. Nah, di dalam agama Islam itu kita punya sumber kebenaran, yaitu Quran dan hadis. Nah, saya mencoba menjadikan Quran dan hadis itu sebagai cara berpikir yang harus kita miliki. Nah, dalam ilmu-ilmu berpikir kan kita mengenal ilmu berpikir tentang positive thinking. Nah, sebetulnya kalau kita mempelajari di dalam Al-Quran, di dalam hadis, memang hadis dan Quran itu sudah mengajarkan ilmu-ilmu berpikir tentang positive thinking. Tapi jarang orang ketika mengaitkan berpikir itu sumbernya kepada Quran, sumbernya kepada hadis. Padahal kalau kita teliti, kalau kita telaah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu semuanya mengandung pola pikir. Jadi kalau kita gunakan sebagai pedoman, tentu kita berpikir lebih mudah dan lebih powerful, karena kita punya keyakinan bahwa berpikir kita ini bersumber kepada yang benar. Nah, begitu sahabat-sahabat sekalian, dan ini bisa diajarkan kepada anak-anak di sekolah, yaitu teori berpikir dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori berpikir. Nah, cuman ketika kita mengajarkan berpikir dengan pedoman, ya kita menggunakan sumbernya Al-Quran atau hadis. Nah, mungkin ini akan terbatas kepada anak-anak yang muslim, tapi sebetulnya kepada anak-anak yang non-muslim itu juga menjadi sumber pengetahuan. Dan berpikir optimis itu menurut saya adalah bukan hanya dianjurkan oleh agama Islam, tapi oleh semua agama. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi berpikir itu menjadi satu hal yang penting, dan sumbernya yang menurut saya gunakan adalah Al-Quran dan hadis yang sudah punya derajat kebenaran, datanya, validitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berpikir menggunakan pedoman, kita lebih tenang, lebih terpercaya, dan kuncinya ya kita adalah tinggal menggunakannya setiap hari. Nah, bagaimana logika-logika berpikir dari Quran dan hadis ini kita bisa menggunakannya setiap hari, dan itu perlu praktis dan perlu latihan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini dan kelak di akhirat nanti sangat tergantung dengan kebiasaan kita dalam berpikir. Jadi penting sekali pendidikan untuk berpikir ini untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Penting sekali belajar berpikir besar ini, berpikir positif ini untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Dan tentu setiap orang punya model, dan logika Tuhan itu mengajarkan cara berpikir positif. Dan insya Allah orang-orang yang selalu positif dalam berpikir, dia akan lebih sehat, lebih optimis, lebih kreatif, lebih bahagia dalam hidup ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.